Yamaha amburadul di MotoGP Mugello 2025, Fabio Quartararo terpuruk, pulang tanpa poin. MotoGP Mugello 2025 menjadi akhir pekan yang penuh luka bagi Yamaha. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tim pabrikan asal Jepang itu justru kembali terpuruk dengan hasil yang jauh dari ekspektasi. Harapan sempat muncul saat Fabio Quartararo meraih posisi start keempat di sprint race, namun harapan itu cepat runtuh saat balapan dimulai. Di hadapan ribuan penonton yang memadati sirkuit Mugello, Quartararo justru tak mampu mempertahankan posisinya. Dalam hitungan laps, ia tergempur habis-habisan oleh para rider Ducati dan KTM yang tampil agresif di lintasan lurus Mugello yang terkenal panjang dan cepat. Keunggulan top speed motor-motor Eropa benar-benar mengekspos kelemahan M1. Quartararo yang awalnya berada di barisan depan, terus merosot hingga akhirnya harus puas finish di posisi ke-10, jauh dari apa yang diharapkan oleh tim maupun penggemar Yamaha. Rasanya seperti melawan arus deras, kata Quartararo dengan wajah kecewa usai sprint race. Saya sudah mencoba segala cara. Tapi setiap kali masuk trek lurus, motor lain melesat jauh meninggalkan saya. Saya bisa kompetitif di tikungan, tapi semuanya hancur di straight. Kami kehilangan momentum. Namun petaka sebenarnya datang di balapan utama hari Minggu. Dengan tekad untuk menebus hasil buruk sehari sebelumnya, Quartararo memulai balapan dengan agresif. Tapi sayangnya, agresivitas itu tidak dibarengi dengan dukungan teknis dari motornya. Di tengah usaha keras mengejar ketertinggalan, Quartararo mengalami crash di sektor pertengahan sirkuit saat mencoba overtake dalam kondisi pengereman keras. Ia terjatuh dan tidak mampu melanjutkan balapan. Hasil ini bukan hanya menyakitkan bagi Quartararo secara pribadi, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi Yamaha. Setelah sebelumnya juga tampil buruk di Aragon, kini mereka kembali gagal membawa pulang poin di Mugello, sirkuit yang meskipun sulit, tetap seharusnya bisa memberi hasil lebih baik bagi tim sekelas Yamaha. Kondisi ini menambah panjang daftar penderitaan Yamaha di musim 2025. Konsistensi yang menjadi kunci di kejuaraan dunia tak kunjung bisa mereka miliki. Bahkan dengan pembaruan aerodinamika dan mesin yang digadang-gadang akan meningkatkan performa, hasil di lintasan berkata lain. Motor Yamaha masih tertinggal jauh dalam hal akselerasi dan top speed, membuat para pembalapnya kesulitan saat melawan pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Para pengamat menilai bahwa performa Quartararo bukan sepenuhnya salah sang pembalap. Fabio adalah juara dunia, ia tahu cara bertarung, ujar salah satu analis MotoGP. Masalahnya bukan di skill, tapi di perlengkapan. M1 tidak mampu memberikan dukungan maksimal bagi pembalapnya, terutama di lintasan seperti Mugello yang menuntut tenaga besar di lintasan lurus. Di pedok Yamaha sendiri, raut wajah kecewa terlihat jelas. Tim terlihat bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk mencari setting terbaik, namun semua itu tak cukup menutup kekurangan teknis motor mereka. Isu utama terus berulang, kurangnya tenaga di trek lurus, kesulitan dalam pengereman keras, dan kurangnya stabilitas saat keluar tikungan. Momen ini jelas menjadi alarm keras bagi Yamaha. Jika tidak segera ada langkah besar, mereka berpotensi kembali mengulang musim suram seperti yang terjadi 2 musim terakhir. Fabio Quartararo sendiri sudah beberapa kali menyuarakan keresahannya, menuntut peningkatan nyata dari sisi teknis, bukan sekadar janji-janji pengembangan. Kini, Yamaha harus menghadapi kenyataan pahit. Mugello yang seharusnya bisa jadi titik balik, justru menjadi cermin betapa jauhnya mereka tertinggal. Tanpa poin, tanpa hasil memuaskan, dan dengan pembalap andalan yang kehilangan kepercayaan diri, Yamaha berada di persimpangan jalan. MotoGP bukan hanya tentang tradisi dan nama besar. Ini adalah dunia di mana kecepatan dan inovasi menentukan segalanya. Jika Yamaha tidak segera bangkit dan menyesuaikan diri dengan evolusi teknis MotoGP modern, bukan tidak mungkin mereka akan terus terpinggirkan, bahkan oleh tim satelit atau pabrikan baru sekalipun. Mugello 2025 menjadi bab pahit lain dalam perjalanan Yamaha musim ini. Kini tinggal satu pertanyaan besar, akankah mereka bangkit, atau terus tenggelam dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu? Fabio Quartararo geleng-geleng, digembur habis-habisan para pengguna Ducati, sprint race Mugello jadi mimpi buruk. Fabio Quartararo menjalani salah satu akhir pekan terberatnya musim ini di MotoGP Mugello 2025. Sprint race yang penuh ketegangan dan persaingan ketat justru berubah menjadi mimpi buruk bagi sang juara dunia 2021 itu. Memulai balapan dari posisi keempat, sebuah posisi yang seharusnya memberinya peluang besar untuk merebut podium, Quartararo justru harus merosot hingga finish di urutan ke-10.
Dan semua itu terjadi bukan karena kesalahan tunggal, melainkan karena tekanan luar biasa dari para pengguna Ducati Desmosedici GP 25. Lintasan lurus Mugello, yang dikenal sebagai trek tercepat di kalender MotoGP, menjadi neraka tersendiri bagi Quartararo. Satu demi satu posisi yang sudah susah payah ia pertahankan, perlahan lenyap setiap memasuki straight utama. Dengan Yamaha YZR M1, yang masih kesulitan dalam urusan top speed, Quartararo tampak tidak berdaya saat motor-motor Desmosedici melesat melewatinya seakan tanpa hambatan. Sejak lampu start padam, Quartararo sudah menunjukkan agresivitasnya. Ia berusaha tetap menempel pembalap-pembalap di depannya, terutama dua Ducati dari tim Lenovo dan tim satelit. Namun, harapan itu mulai pudar begitu memasuki lap kedua. Di setiap trek lurus, pembalap Prancis itu seolah hanya bisa melihat motor-motor Ducati menyalipnya dengan kecepatan yang tak mampu ia tandingi. Tak hanya dari tim pabrikan, bahkan Desmosedici milik tim satelit seperti milik Alex Marquez dan Fermin Aldeguer pun dengan mudah mengunggulinya. Setiap lap saya kehilangan posisi, dan bukan karena saya lambat di tikungan, tapi karena saya tak bisa bertarung di trek lurus. Mereka datang dari belakang dan, boom, saya tak bisa berbuat apa-apa, ujar Quartararo usai balapan, sambil menggelengkan kepala penuh frustrasi. Situasi ini semakin diperparah oleh upaya kerasnya mempertahankan posisi di sektor teknikal Mugello, yang justru memaksa ban depannya bekerja ekstra. Di beberapa titik tikungan cepat seperti Arrabbiata dan Casanova Savelli, Quartararo tampil impresif dan bisa menutup celah. Namun begitu kembali ke lintasan lurus, ia seolah mengulang kisah yang sama, disalip, tertinggal, dan semakin kehilangan ritme. Balapan 11 laps yang harusnya menjadi kesempatan meraih poin penting, berubah menjadi pertarungan bertahan hidup di tengah dominasi Ducati. Sementara para pengguna Desmosedici tampil seperti serigala lapar yang mencium darah, Yamaha justru tampak kehilangan senjata utamanya di medan pertempuran ini, kekuatan di lintasan lurus. Bukan saya menyerah, tapi memang tak ada yang bisa saya lakukan. Saya sudah mengerem lebih dalam, berakselerasi lebih awal, tapi kecepatan puncak kami tertinggal jauh, tambah Quartararo, kali ini dengan nada lebih lirih. Kekecewaan Fabio bukan hanya karena hasil, tapi juga karena kenyataan bahwa masalah ini sudah lama ia soroti. Sejak musim lalu, ia dan timnya telah berulang kali menegaskan bahwa Yamaha harus berbenah dalam hal performa mesin. Meskipun ada kemajuan kecil di musim 2025, jelas sekali bahwa langkah itu belum cukup, terutama saat berhadapan dengan motor seperti Ducati Desmosedici GP25 yang kini mendominasi hampir seluruh aspek performa, kecepatan, akselerasi, hingga stabilitas pengereman. Dari tribun, para penggemar terlihat memberi dukungan kepada Fabio, namun ekspresi mereka tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Seorang juara dunia seperti Quartararo pantas bertarung di depan. Tapi hari ini, kenyataan berkata lain. Sprint Race Mugello 2025 seakan mempertegas jurang performa antara Yamaha dan Ducati di era modern MotoGP. Dan bagi Quartararo, ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah panggilan darurat bagi Yamaha untuk bangkit. Ia tahu, kemampuan balapnya belum habis. Tapi tanpa motor yang mendukung, talenta sebesar apapun akan terus tertahan. Fabio Quartararo mungkin hanya finish ke-10 hari ini. Tapi yang lebih besar dari sekadar posisi adalah suara frustrasi yang makin nyaring terdengar. Jika Yamaha tak segera menemukan solusi, bukan tidak mungkin musim 2025 ini akan menjadi perjalanan panjang penuh penderitaan, bahkan untuk pembalap sekaliber El Diablo. Andrea Dovizioso resmi jadi pembalap penguji Yamaha 2025-2027, kembali demi misi besar bangkitkan YZR M1. MotoGP 2025 membawa angin segar bagi Yamaha. Tim pabrikan asal Jepang itu mengumumkan secara resmi bahwa Andrea Dovizioso telah menandatangani kontrak sebagai pembalap penguji hingga musim 2027. Kabar ini bukan sekadar perekrutan biasa, melainkan langkah besar yang mencerminkan tekad Yamaha untuk bangkit dan bersaing kembali di level tertinggi MotoGP. Andrea Dovizioso, atau yang akrab disapa Dovi, bukan nama asing di dunia MotoGP maupun bagi Yamaha. Meski lebih dikenal sebagai rival terberat Marc Marquez semasa di Ducati, Dovi pernah membela Yamaha melalui tim satelit pada musim 2012 serta di akhir karir balapnya pada 2021-2022. Bahkan sebelum resmi diumumkan sebagai test rider, Dovi sudah sempat menggantikan Kaul Crutchlow yang cedera dalam pengujian motor YZR M1 tahun lalu. Kini, statusnya menjadi resmi, dan peran yang diemban pun semakin penting. Dalam pernyataan resminya, Managing Director Yamaha, Paolo Pavesio,
mengungkapkan kebahagiaannya bisa menyambut kembali salah satu pembalap paling cerdas dan berpengalaman di era modern. Ia menyebut, kemitraan ini bukan hanya soal menguji motor, tetapi juga membangun kembali filosofi pengembangan yang berbasis pada sinergi antara pembalap, insinyur, dan tim. Dovizioso bukan hanya legenda MotoGP dengan kemampuan luar biasa, tapi juga memiliki kedalaman teknis yang membuatnya sangat efektif dalam memberikan masukan kepada para insinyur kami, ujar Pavecio dengan penuh semangat. Kami senang ia akan bersama kami selama 3 tahun ke depan. Lebih dari itu, peran Dovizioso tak hanya berhenti sebagai test rider. Ia akan menjadi penasihat performa pembalap, sebuah peran krusial dalam ekosistem tim pabrikan. Dengan posisinya itu, Dovi akan menjembatani komunikasi antara pembalap yang merasakan langsung karakter motor di lintasan, dan para insinyur yang menganalisis data dari balik layar. Dengan peran ganda ini, kami akan mampu mengumpulkan data penting dan membagikan wawasan antara keempat pembalap MotoGP dan para teknisi Yamaha dengan lebih efisien, jelas Pavecio. Bagi Dovizioso sendiri, peran ini adalah sebuah babak baru. Bukan sekadar melanjutkan kisah lamanya bersama Yamaha, tetapi bentuk komitmen untuk membantu tim yang dulu pernah ia bela dan kini sedang dalam proses membangun kembali kejayaan. Saya tahu ini adalah langkah penting dalam hubungan yang dibangun di atas rasa saling percaya dan saling menghormati, ujar Dovizioso dengan nada penuh makna. Saya merasa sangat nyaman dengan peran yang telah kami tentukan bersama Yamaha. Peran ini memungkinkan saya memberikan kontribusi maksimal pada proyek yang sangat penting. Dovi juga menegaskan, bahwa ia melihat dirinya sebagai penghubung utama dalam proyek ini, mengintegrasikan pengalaman lintasan, pengamatan teknis, serta dinamika pembalap untuk menciptakan sinergi yang kokoh di dalam tim. Bagi Dovi, kunci sukses proyek ini ada pada detail-detail kecil yang selama ini sering luput namun sangat menentukan arah pengembangan. Kami sadar perjalanan ini akan dipenuhi tantangan dan kerumitan. Tapi kami punya visi yang jelas tentang apa yang ingin kami raih, lanjutnya. Kami juga tahu betapa besar dedikasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Pengumuman ini menjadi sinyal kuat dari Yamaha bahwa mereka serius memperbaiki diri. Setelah beberapa musim terakhir mereka tertinggal dari Ducati dan KTM, langkah mendatangkan sosok seperti Dovizioso, ia memiliki keseimbangan antara insting balap, pengalaman teknis, dan kemampuan komunikasi, adalah langkah strategis yang penuh harapan. Yamaha kini memiliki susunan lengkap dalam tim penguji, Kaol Crutchlow, Augusto Fernandes, dan Andrea Dovizioso. Kombinasi ini bukan hanya kuat dari sisi pengalaman, tetapi juga membawa dinamika yang bisa menyulut percepatan dalam pengembangan motor YZR M1. Dan bagi para penggemar MotoGP, kehadiran kembali Dovi di pedok, meski bukan sebagai pembalap penuh musim, tetap menjadi kabar yang menghangatkan hati. MotoGP bukan hanya soal kecepatan. Ini tentang pengorbanan, kebangkitan, dan tekad untuk terus melaju meski jalannya tak selalu mulus. Dovizioso telah membuktikannya selama bertahun-tahun di lintasan. Kini, ia kembali, bukan untuk meraih kemenangan pribadi, tetapi untuk membantu membangun kembali impian bersama. Fabio Quartararo muak, masukan Dovizioso diabaikan, komunikasi internal jadi masalah utama Yamaha. Musim MotoGP 2025 masih panjang, namun gejolak mulai terasa di dalam kubu Monster Energy Yamaha. Sang pembalap andalan, Fabio Quartararo, akhirnya buka suara tentang ketidakpuasannya terhadap arah pengembangan motor YZR M1 bukan sekadar soal performa di lintasan, melainkan menyangkut sesuatu yang lebih mendasar, komunikasi, kerja sama tim, dan bagaimana masukan berharga dari legenda MotoGP Andrea Dovizioso seperti tak dimanfaatkan secara maksimal. Sejak tahun 2024, Andrea Dovizioso resmi menjadi bagian dari tim penguji Yamaha. Dengan pengalamannya sebagai mantan pembalap papan atas, termasuk saat membela Ducati dan membukukan hasil impresif selama bertahun-tahun, Dovi dianggap aset besar dalam pengembangan teknis motor Yamaha. Ia bukan hanya sekadar mengetes, tapi benar-benar memberikan insight, analisis, dan masukan langsung kepada para insinyur Yamaha mengenai bagaimana motor ini bisa berkembang lebih baik. Namun, bagi Quartararo, semua masukan itu tampaknya tidak diberi ruang yang semestinya. Dalam wawancara dengan media, sang juara dunia MotoGP 2021 itu mengutarakan kekecewaannya. Bukan terhadap Dovizioso, justru sebaliknya, ia sangat menghargai usaha sang legenda. Tapi kekecewaan itu ditujukan kepada Yamaha sendiri yang dinilai hanya fokus pada data, tanpa benar-benar memahami suara dari pembalap. Dovizioso menjelaskan banyak hal dan memberikan informasi kepada para teknisi. Dovizioso tahu betul apa yang terjadi pada motornya, ujar Quartararo dengan nada yang mencerminkan frustrasi.
Ia melanjutkan, para teknisi pasti tahu, tetapi mereka